Pilkada Jakarta memang fenomenal, so asik. Males gua. Pilkada Jakarta memang fenomenal. Maklum saja Jakarta itu kan ibu kota. Coba kalau bukan ibu kota, ibu kita misalkan, pasti Kartini. Dalam episode kali ini saya akan membahas Pilkada Jakarta dari sudut pandang seorang golput. Iya, saya golput. Saya golput di Pilkada Jakarta karena saya warga Banten. Ayo bangun Banten. Kita sama-sama tahu dalam Pilkada Jakarta ada dua kubu nih ya. Dua kubu utama yaitu yang pro Ahok dan yang amatir Ahok. Pro Ahok dan kontra Ahok tentu saja maksudnya itu. Dan sebagaimana kita tahu sekarang ini benar-benar tinggal dua pasangan calon. Dari dua pasang ini saya bisa menebak yang menang itu pasti depannya Ahok. Yang paling panas dari Pilkada Jakarta ini memang bukan tentang bagaimana gagasan-gagasan yang muncul dari para calon, tapi bagaimana peperangan yang terjadi antar para pendukungnya. Bahkan kabarnya perbedaan jagoan dalam Pilkada Jakarta kali ini membuat banyak hubungan menjadi renggang, bahkan kandas di tengah jalan. Sebagaimana hubungan Amy Search dan Isabella yang terpisah karena adat yang berbeda. Hubungan pendukung Ahok dan penolak Ahok pun terpisah karena calon yang berbeda. Pilkada Jakarta, lambang cinta yang lara, terpisah karena calon yang berbeda. Gue kenapa nggak jadi pelaut aja? Sebenarnya seramnya perseteruan mereka ini bukan hal yang menarik lagi. Karena sepertinya memang kedua kubu sudah begitu habis-habisan mengerahkan segala daya, dana, usaha, upaya, dan cinta untuk bisa menguasai dunia nyata maupun dunia maya agar jagoannya tampak unggul seperti bibit. Namun yang perlu saya kabarkan kepada Anda adalah bahwa ternyata bukan hanya ada dua kubu yang ada dalam Pilkada Jakarta. Yang pertama golput optimis, yang kedua golput pesimis. Golput optimis adalah mereka yang tidak akan memilih siapapun karena tahu bahwa semua calon layak untuk menjadi gubernur. Karena kalau tidak, tentu KPU tidak akan meloloskannya, bukan? Kalau tidak layak, tentu parpol tidak akan mengusungnya. Kalau tidak layak, tentu tidak akan ada yang memilihnya. Lalu golput pesimis. Mereka ini adalah kaum yang menganggap siapapun yang menjadi gubernur Jakarta tidak akan mampu menjadikan Jakarta ini lebih baik. Bisa jadi karena standar lebih baik dari kaum ini memang lebih tinggi dari yang bukan semisal mereka. Misalkan, kalau Jakarta sudah bisa punya terowongan yang menghubungkan Rawabuaya dengan Kairo, barulah Jakarta dianggap lebih baik oleh mereka. Atau kalau Jakarta sudah punya transportasi umum piring terbang lah, barulah dianggap lebih baik. Yang ingin saya ingatkan sekarang karena ini tidak boleh diabaikan bahwa seberapapun banyaknya kubu pada fenomena Pilkada Jakarta dan seberapapun hebat para kandidat hingga mereka jadi gubernur dan wakil gubernur nantinya, mereka tidak akan bisa mengatasi macetnya Jakarta. Jeng jeng. Apakah dengan pernyataan ini membuat saya termasuk dalam kategori golput pesimis? Terserah. Yang pasti dalam Pilkada Jakarta saya memang seorang golput logis. Golput logis yaitu orang yang tidak mau membebani seorang pemimpin daerah dengan tanggung jawab yang tak mungkin dia pikul. Pembuktian gampangnya begini. Sebut saja si A berhasil menjadi gubernur Jakarta dan bahkan sebut saja dia berhasil membuat Jakarta tidak macet lagi. Lalu orang-orang menyadari bahwa sekarang Jakarta sudah tidak macet lagi dan mereka pun rame-rame pindah ke Jakarta. Akhirnya macet lagi. Jeng jeng. Jadi kemacetan Jakarta itu menyisakan ruang solusi untuk bisa kita nikmati. Kemacetan. Karena sudah tidak mungkin tidak macet, maka tinggal bagaimana warga Jakarta dan musafirnya bisa menikmati kemacetan itu. Seperti angkutan yang nyaman untuk istirahat. Jadi pengaman itu tidak perlu naik ke angkutan umum. Jadi saja penampil jalanan yang diberikan ruang khusus. Kan lumayan kalau angkutan umumnya bisa buat istirahat, baca buku, main catur, atau bahkan main karambol. Macet pun bisa kita nikmati gitu. Oke, hikmah dari fenomena Pilkada Jakarta kali ini adalah jangan terlalu benci, nanti jadi cinta. Jangan terlalu cinta, nanti jadi benci. Dan sebelum semua itu terjadi, sebelum pemenangnya ada, saya benar-benar berpesan, kekalahan boleh saja terjadi, tapi ingat,
Matahari esok pasti bersinar. Udara masih bisa kita hirup. Dan masih banyak unsur-unsur kehidupan lain yang bisa kita nikmati selain perihal pilkada. Misalkan pilpres. Tidak. Oke, sampai jumpa.